Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku santriwan santriwati SD Muhammadiyah Kemantran. Berjumpa lagi dengan Pak Guru di pembelajaran daring yang kedua dalam minggu kedua bulan Februari ini. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi tema 6, subtema 2, pembelajaran yang keempat, pembelajaran yang kelima, dan pembelajaran yang keenam. Pada pembelajaran kali ini, Pak Guru akan memberikan pendalaman materi, ya, mengulang kembali materi yang telah disampaikan hari kemarin atau pembelajaran sebelumnya. Silakan nanti anak-anak bisa menonton video ini sampai dengan selesai ya, biar nanti paham. Kalau belum paham ya diputar kembali ya film atau YouTube-nya ya. Karena video ini jika di-download ataupun ditonton sama saja akan memakan kuota, tapi lebih enaknya ditonton secara langsung karena tidak akan memakan memori HP ya. Jadi langsung live saja ditonton ya, biar anak-anak bisa menyimak video pembelajaran ini dengan baik ya. Kalau belum paham silakan nanti diputar kembali videonya sampai benar-benar paham. Karena di sini Pak Guru hanya akan menyampaikan materi untuk latihan dan bedah soal akan Pak Guru sampaikan di lain hari. Ya, nanti video berikutnya Pak Guru akan menyampaikan beberapa bedah soal penilaian harian untuk persiapan penilaian tengah semester kedua. Ya, karena di kalender pendidikan akhir Februari atau awal Maret akan ada yang namanya penilaian tengah semester. Nanti akan Pak Guru bedah latihan-latihan soal yang ada di Bupena ataupun soal-soal tahun yang lalu. Oke, pendalaman materi tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2. Kita langsung masuk ke materinya. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran yang keempat, muatan SPDP KD-nya 3.3 dan 4.3. Ini KD ini juga sama dengan KD olahraga atau PJOK, yaitu menirukan gerak hewan sesuai hitungan. Nah, ini Pak Guru tidak akan mengasih tugas, Pak Guru akan ambil nilainya langsung dari nilainya Pak Aser. Karena aplikasinya satu, ya biar nanti KD-nya juga satu, disamakan, tidak terlalu banyak tugas. Ya, di sini anak-anak disuruh menirukan salah satu gerakan dari hewan. Ya, salah satu hewan yang mudah dikenal adalah gerakannya kelinci. Ya, kelinci itu mudah ditirukan gerakannya. Ya, kelinci bergerak dengan cara meloncat. Ya, ini gambarnya ya. Ini gambar kelinci sedang meloncat ya. Ya, ini sedang meloncat. Jika kita menirukan gerakan kelinci, kita dapat menggunakan kepala, tangan, badan, dan kaki. Ya, kemarin yang sudah Pak Guru tugaskan, ya Pak Aser, ya. Yang Pak Aser tugaskan itu kemarin gerakan roll depan, ya, berguling. Ya, itu juga salah satu gerakan ya yang menggunakan teknik ya. Kemarin Pak Guru sempat melihat beberapa video yang sudah dikirimkan ke Pak Aser, ya. Ini juga nanti KD-nya sama, jadi tidak usah ada tugas lagi, tidak terlalu banyak tugas. Ini berarti sama saja. Kalau Pak Aser ngasih nilainya 80 ya Pak Guru nanti dapatnya 80 ya, disamakan saja karena aplikasinya tema ya untuk kelas bawah menyambung ya dengan tema, masuk ke dalam ke tema olahraga. Ini anak-anak nanti bisa menirukan sendiri gerakan kelinci atau juga pun gerakan ayam juga sama ya. Bebek ya, gerakan-gerakan hewan yang mudah dan gampang.
Kemudian muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7, Pak Guru mengulang kembali ya penggunaan huruf kapital pada nama bulan ya, nama bulan. Selain nama hari, nama bulan juga ditulis menggunakan huruf kapital. Perhatikan contoh kalimat berikut. Nah, di sini Dedi. Nah, Dedi karena nama orang dan di awal kalimat besar D-nya. Dan adiknya memelihara ikan pada bulan Januari. Nah, Januari ini J-nya besar, nama bulan. Iya, telur ayam milik Pak Joko akan menetas pada bulan apa? Mei atau Maret. Itu nama bulannya itu besar. Ya, gampang ya, mudah. Jadi nama hari, nama orang, nama bulan, terus awal kalimat itu ditulis dengan huruf kapital. Ini Pak Guru hanya mengingatkan kembali. Ya, nanti barangkali ada soal keluar ya huruf kapital ditulis pada apa saja. Kalian tulis awal kalimat, nama orang, nama hari, nama bulan. Ya. Kemudian masuk ke muatan matematika masih 3.3.6 dan 4.6 yaitu mengukur berat benda dengan timbangan kue. Ya. Jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini ada seorang pedagang akan menimbang gula pasir hingga beratnya 250 gram. Di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama yaitu nanti penimbangannya kelebihan dan contoh yang kedua yaitu penimbangannya kurang. Oke, kita lihat contohnya. Nah, di sini cara yang pertama ada seorang pedagang menimbang gula menggunakan timbangan kue. Nah, ini timbangan kue yang lama menggunakan angka jarum, ya jarum yang ditunjukkan. Ya. Kalau timbangan yang baru sudah menggunakan digital, itu akan keluar angka-angkanya di sini. Digital lebih mudah. Kalau ini agak sulit, anak-anak itu harus tahu ini angka-angka yang di sini nih. Nih, kalau timbangan kue kebanyakan berat maksimalnya itu 3 kilo. Ya, 3 kilo. Jadi dari sini, dari angka 0 ke angka 5, itu berarti 500 gram. Atau 0,5 kilogram. Dari angka 5 ke angka 10, itu 1 kilo atau 1000 gram. Nah, dari angka 10 ke angka 15 di sini itu berarti 1,5 kilogram atau 1500 gram. Dari angka 15 ke angka 20 itu 2 kilo atau 2000 gram. Ya, dari angka 20 ke 25 itu 2,5 kilogram atau 2500 gram. Dari angka 25 ke angka 0 lagi atau ke angka 30 itu adalah 3 kilo atau 3000 gram. Nah, pada proses penimbangan terlihat berat gula menunjukkan 300 gram. Mana Pak Guru 300 gram? Nah, 300 gram berarti menunjukkan di angka 3. 3 berarti 300 gram karena 5 itu 500 gram atau 0,5 kilo. Ini harus paham ini ya. Ya, ini kalau timbangan lama agak membingungkan. Kalau yang nggak tahu itu bingung. Ya. Berat gulanya 300 gram sedangkan yang diminta itu 250 gram. Ya. Berarti caranya yaitu jika berat gula yang melebihi berat yang diinginkan, kita mengurangi gula sedikit demi sedikit hingga posisi jarum tepat menunjukkan angka 250 gram. Lah 250 gram ngendi Pak Guru? Inilah Kak. Nah, 250 gram berarti posisinya di sini antara 2 dan antara 3.
Berarti di tengah-tengah di sini. Seret, kira-kira di situ ya. Jadi di tengah-tengah antara 2 dan 3. Jadi yang di tengah-tengah itu 250 gram. Itu jika beratnya itu melebihi yang diinginkan 250 gram, tetapi ini kelebihan 300 gram. Berarti caranya yaitu dikurangi sedikit demi sedikit ya hingga posisi jarum tepat menunjukkan angka 250 gram. Ini pembelajaran ini manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak yang nanti kalau besar jadi pedagang itu harus tahu cara penimbangannya ya. Kalau kelebihannya rugi, kalau kurang ya merugikan yang beli, tidak boleh, harus pas ini ya. Ya, jadi ini manfaatnya untuk anak-anak nanti di kehidupan sehari-hari yaitu ya biar anak-anak bisa dan tahu cara penggunaannya. Jika menggunakan timbangan ini merasa susah, anak-anak sekarang sudah ada yang namanya timbangan digital, ya lebih canggih lagi. Di sini nanti pakainya angka, nggak pakai jarum lagi. Nanti ditimbang, nah nanti akan muncul di sini 200. Oh kurang, tambah lagi 250 gram sudah. Nah, kalau ini agak susah ya, karena ini model yang lama. Kalau model yang baru itu sudah memakai digital. Kemudian cara yang kedua, di sini ya anak-anak itu beratnya 200 karena menunjukkan angka 2. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya tinggal menambahkan gula sedikit demi sedikit ya hingga posisi jarum tepat menunjukkan angka 250 sama seperti tadi ya. Jadi ditambahkan sedikit demi sedikit hingga posisinya di antara 2 dan 3. Jadi posisinya di sini, seret. Nah, di tengah-tengah ya antara 2 dan 3, 250. Hitung ya, jelas ya. Iya, gampang. Ini kalau kurang beratnya tinggal ditambahin lagi sedikit demi sedikit sampai posisinya tepat ya. Pas dengan yang kita inginkan. Sekarang pada pembelajaran kelima, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2, yaitu menyebutkan aturan di perpustakaan. Ya, aturan di perpustakaan, ya, itu tiap sekolah mungkin hampir sama peraturannya ya, hampir sama, mungkin ada perbedaannya sedikit ya. Salah satu tempat yang sering dikunjungi siswa adalah perpustakaan ya. Di perpustakaan itu banyak ya atau terdapat aturan yang harus dipatuhi. Perhatikan aturan yang ada di perpustakaan berikut ini. Nih. Yang pertama ya, itu di semua perpustakaan pasti ada aturan tidak makan dan minum selama berada di perpustakaan. Nih, ada yang tahu kenapa? Satu, jika buat makan dan minum, biasanya nanti perpustakaannya cepat kotor. Yang pertama, kalau ada makanan jatuh, disemutin ya, ataupun airnya tumpah, bisa membasahi buku-buku di perpustakaan. Yang kedua, tidak gaduh saat berada di perpustakaan. Gaduh siapa Pak Guru? Gaduh ya ribut dewek, ya gemboran, oyok-oyokan, ya ribut, ya gaduh, gawe rusuk, itu nggak boleh karena di perpustakaan adalah tempat untuk membaca buku. Ya. Terus yang ketiga ini yang sering kali anak-anak langgar ini yang ketiga nih. Kalau yang ketiga ini biasanya itu tidak hati-hati saat mengambil buku. Ya, peraturannya hati-hati saat mengambil buku. Ya, apalagi yang anak kecil ya, kecil orang nyandak ya. Kadang menek maring rak akhirnya rak kerubuan debu. Aduh, makanya raknya berat ini ya. Kalau tidak sampai bisa minta tolong sama petugas perpustakaan yang ada dan ya
saat ngambil naruhnya juga harus yang rapi lagi, jangan cuma ditinggal di meja ya. Ini sering kali ditinggal ya. Itu tadi di perpustakaan banyak sekali buku yang tercecer ya, tidak dikembalikan pada tempatnya. Kenapa sih harus menaruh buku pada tempatnya lagi? Itu tujuannya karena sudah ya, dipaskan dengan judul bukunya. Jadi saat mencari lagi, anak-anak itu mudah dan cepat. Karena di perpustakaan itu kan bukunya banyak sekali. Tidak hanya buku kelas 2, ya. Oh, di sini buku kelas 2, contoh dongeng. Oh, di sini buku kelas 3, buku kelas 4, kelas 5. Nah, tinggal cari di kelasnya, di lokernya masing-masing sudah ada tempatnya masing-masing. Kemudian saat membaca ditaruh lagi di tempatnya lagi yang seperti tadi ngambil. Jadi kalau mau mencari lagi gampang. Ini contoh 3 peraturan yang ada di perpustakaan yang harus anak-anak patuhi. Kemudian pembelajaran kelima masih di bahasa Indonesia 3.7 dan 4.7 ya, penggunaan huruf kapital untuk nama orang. Huruf kapital digunakan pada awal beberapa kata. Misalnya pada nama orang tadi sudah ya. Perhatikan contohnya. Ini Pak Guru ulang kembali. Ya, Dedi dan Made. Dedi kan nama orang besar ya. Pak Dedi. Nah, Made itu nama orang. Biasanya orang-orang Bali namanya Made. Ya, membeli ikan hias di toko. Nah, Fitri, ini Fitri ya. Besar F-nya. Bertemu dengan Komang. Komang itu nama orang ya. Komang, Komeng, Koming ya. Komik. Itu Kak. Nama orang kannya besar saat ingin membeli makanan untuk kucing peliharaannya. Itu untuk nama orang ya. Pak Guru hanya mengulang kembali biar lebih jelas ya. Kemudian kembali ke pembelajaran ke-6 masih di muatan PPKN 3.2 dan 4.2 ya. Peraturan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Ya, setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk ikut serta menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat akan membuat siswa belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Ya, sekolah sekarang tak bersih ya, apalagi gurunya ikut membersihkan ya. Pak Dedi terutama ya, sering ngepel, sering bersihin sawang ya. Karena Pak Guru tidak suka kotor ya, apalagi kalau di dalam kelas banyak nyamuk. Sudah ya. Nanti pembelajarannya tidak nyaman. Kalau bersih kan enak, baunya wangi, bersih, sejuk ya. Kalau bisa ya pasang AC ya. Walaupun kita kipasnya ada 2 ya. Pak Guru suka yang enak, bersih ya, nyaman. Jadi belajarnya juga enak. Kalau zamannya Pak Guru sekolah dulu, aduh sekolahnya udah bodol ya, mejanya reot-reot ya. Pernah roboh dulu kursinya Pak Guru ya. Kalau datang pagi-pagi naruh tas di laci, ya nyamuknya pada berterbangan. Wis, pokoknya banyak nyamuknya. Pulang-pulang pada jentol, bentol-bentol. Wah, itu zamannya Pak Guru dulu sekolah ya. Sekolahnya kotor ya. Kalau sekarang sekolahnya enak ya, karena Pak Guru juga ikut membersihkan ya. Sebenarnya jadwal piket juga sudah ada, tetapi jadwal piket tidak berjalan karena kondisinya seperti ini ya. Berangkatnya ya seminggu aja berangkat 1 kali ya. Ini lagi suruh dituntaskan sampai akhir tahun pelajaran. Aduh, pusing nanti ya. Jadi kalau sama Pak Guru santai saja, yang penting anak mau belajar udah cukup ya. Nanti ada beberapa anak ya yang Pak Guru pulangnya terakhir ya. Nanti yang lain jangan iri ya. Karena Pak Guru kasihan ya, karena ketinggalan, bacanya belum lancar ya, ketinggalan terus ya. Jadi Pak Guru nanti kasih tambah jam ya, setengah jam ya. Paling nggak setengah jam wis ya untuk melancarkan membaca dan memahami bacaannya. Yang pertama membaca dulu aja wis ya. Kalau sudah bisa membaca, Pak Guru ya, lanjutkan ke pemahamannya. Setelah itu berhitungnya juga masih banyak yang bingung ya.
Kasihan ya, Pak Guru hanya kasihan sama anak-anak yang bacanya belum lancar ya, apalagi kondisi seperti yang aduh memprihatinkan sekali. Ya kalau di kota-kota besar ya pemerintah hanya lihatnya di kota-kota besar yang notabene ya anak-anaknya juga kemampuannya bagus-bagus ya. Media, peralatan juga memadai ya. Jadi ya kita yang di bawah yang melaksanakan ya kita manut saja, yang penting pembelajaran bisa berjalan walaupun hanya lewat video YouTube ya. Ini peraturan, kembali ke peraturan menjaga kebersihan ya. Pak Guru suka dengan kelas yang bersih karena akan membuat nyaman dalam pembelajaran ya. Tidak ada nyamuk ya, apalagi kelasnya sampai bau ya. Kemarin ada bangkai cicak ya, langsung Pak Guru ambil eksekusi ya, langsung kita semprot ya pakai parfum biar kelasnya menjadi nyaman, bersih dan wangi, enak. Jadi kita belajarnya juga enak ya, tidak terganggu oleh sesuatu hal, apalagi sampai kotor ya. Nah, ini contoh anak ya membuang sampah pada tempatnya ya, dikantongin taruh di tempatnya. Ini salah satu aturan di sekolah. Jangan buangnya di sini di bawah pohon, apalagi di bawah laci meja ya. Ditaruh di kolong meja. Aduh, nanti menjadi sarang nyamuk ya. Saat nanti kamu berangkat ya, mending sarang nyamuk ya, bekas jajan ya disemutin ya. Nanti kamu duduk ya, nanti badan kamu digigitin semut pada bentol-bentol pulang-pulang ya, katel-katel ya. Itu nggak nyaman nanti ya. Masuk ke bahasa Indonesia, masih di 3.7 dan 4.7. Pembelajaran yang ke-6, penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Ya, selain digunakan pada nama hari dan nama orang, huruf kapital juga digunakan pada awal kalimat. Beberapa contoh pada kata di awal kalimat adalah sebagai berikut. Nih, kemarin sore, kemarin itu K-nya besar karena awal kalimat. Beni itu nama orang. Dan ayahnya mencuci kandang ayam. Ya, kemarin ini Kak, kemarin K-nya besar, B-nya besar. Yang kedua, Dayu itu nama orang, D-nya besar, juga di awal kalimat. Gemar memberi wortel pada kelincinya. Nah, Dayu awal kalimat, nama orang besar atau kapital. Jika kandang hewan peliharaan tidak dibersihkan, maka akan timbul penyakit. Nah, ini jika awal kalimat. Ya. Nih, kandang ayam aja, ya, kandang hewan peliharaan aja harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan akan timbul penyakit, apalagi kita manusia yang punya otak ya, punya pikiran, harus dibersihkan. Kita menempati ruang kelas, berarti kelasnya harus dibersihkan. Kita tidur di kasur, ya, habis bangun tidur kita bersihkan kasurnya atau tempat tidurnya, biar dipakai lagi lebih nyaman, ya. Kandang hewan aja harus dibersihkan ya, apalagi manusia ya. Rumah, tempat tidur, kelas ya harus dibersihkan. Masuk ke muatan matematika ya, ini menaksir benda atau menaksir berat benda. KT-nya masih 3.6 dan 4.6. Ini namanya juga menaksir ya, naksir ya, naksir ya. Pati dinaksir karo motor eri ya, berarti kira-kira ya, suka menaksir ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari cara mengukur berat benda menggunakan timbangan tadi sudah ya. Timbangan yang digunakan harus disesuaikan dengan ukuran dan berat benda yang akan diukur. Sudah kemarin ya. Jika mau menggunakan
berat yang lebih berat ya bendanya menggunakan timbangan apa ya sudah ya. Untuk timbangan yang kira-kira sekian menggunakan timbangannya apa itu udah ya kemarin ya. Selain menggunakan timbangan, kita juga dapat memperkirakan nih kira-kira ya berat benda dengan melihatnya secara langsung. Dengan lihat, oh ini berarti beratnya 1 kilo nih ya. Oh ini setengah kilo. Nah itu seperti itu ya. Itu namanya menaksir atau kira-kira. Oh ini gula ini setengah kilo nih. Ukuran pas segini berarti setengah kilo. Nah, ini sekilo. Lah, ini yang dengan kira-kira itu kebanyakan kalau dijual beli itu nanti banyak rugi ya. Kalau kira-kiranya tidak pas, makanya harus menggunakan timbangan ya, ukuran yang tepat. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga siswa bisa memahami dan bermanfaat untuk siswa baik di sekolah ataupun di kehidupan di rumah. Ya. Selamat belajar. Apabila ada yang belum paham ataupun mudeng, silakan bisa diputar kembali video YouTube-nya ya. Jangan di-skip-skip ya. Disimak dengan baik-baik ya. Jika belum paham bisa diputar kembali ya. Karena kalau di-download juga akan memakan memori di HP. Lebih baik langsung ditonton ya. Biar anak-anak paham. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.